Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang baru bagi kami. Ialah kiranya hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membaca Alkitab kami, mendapatkan renungan yang baru yang mendatangkan sukacita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini, tema bagi kita, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap kita akan diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Setiap kita akan diperhadapkan, saudara, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini. Yang pertama, saudara, bagi orang-orang percaya, kita pun akan dibawa ke pengadilan Allah. Tetapi pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Kristus? Apakah kesalahan masa lalu, apakah dosa masa lalu sebelum kita menerima Kristus masih diingat? Apakah dosa-dosa kita masih diperhitungkan dalam pengadilan nanti? Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-22 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah bebas dari hukuman kekal. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi, saudara. Jadi status kita nanti di sana di surga dalam pengadilan Allah itu, yaitu miskin dan kaya. Maka itu, saudara, marilah kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka kaya dalam kerajaan Allah. Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan membuat suatu perumpamaan. Ada seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah-limpah. Dia merombak lumbung-lumbungnya, menyimpan banyak gandum, menyimpan banyak barang-barang. Lukas 12 ayat 19 sampai ayat 21 mengatakan, sesudah itu orang kaya ini berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau telah sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka itu, saudaraku, biarlah kita kaya di hadapan Allah. Karena nanti, saudara, Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Bagaimana kita mengelola hidup kita, saudara. Tidak apa-apa kalau kita tidak kaya dalam hal jasmani, tetapi biar kita tetap kaya di hadapan Tuhan. Tetapi jangan juga, saudara, kita kaya secara jasmani, tetapi kita miskin secara rohani. Tetapi kita juga kiranya menjadi kaya secara jasmani dan juga kaya secara rohani. Dan Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada orang-orang percaya, kepada kita yang percaya.
supaya kita kaya dalam kerajaan Allah. Amin. Supaya kita nanti mendapatkan mahkota. Yang kedua, saudara, penghakiman Allah kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Penghakiman Allah bagi yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, yang mencari kepentingan diri sendiri. Jelas ayat ini mengajarkan kepada kita sudah pasti akan mendapat murka Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kalau kita hari-hari ini belum bertobat, saudara, kita masih hidup dalam kelaliman, kita masih hidup tidak taat kepada kebenaran, maka sudah pasti dalam pengadilan nanti yang kita dapatkan adalah murka, yang kita dapatkan adalah geram Allah. Jadi mari kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita berbahagia, saudara. Tetapi kita juga jangan puas dengan kita masuk di dalam hidup yang kekal itu ketika kita sudah menjadi percaya. Tetapi mari kita kaya dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita masih punya kesempatan di dalam hidup ini, biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk mengumpulkan harta di surga nanti. Amin. Marilah kita melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita setia. Mari kita dengan tulus datang kepada Tuhan. Dan kiranya segala perbuatan kita ini, saudara, tidak ada yang tidak diperhitungkan, tetapi semuanya diperhitungkan. Dan itulah yang menjadi bagian kita nanti ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini. Amin. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu dan setiap kami beroleh iman, beroleh sukacita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.